Nah, sedangkan saya ngatasi gimana kita bisa pengeluaran kita lebih sedikit dan saya bisa mencari tambahan-tambahan lain. Maka kenapa saya mengandalkan silase? Karena dengan silase saya punya bank pakan, saya bisa bekerja sesuai dengan aktivitas saya. Makanya untuk ngasih makan saya lebih aman. Terutama misalnya saya dengan hitung-hitungan satu hari saya dapat berapa. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan saya Kamsirin di Family Babal Domba. Di sini saya mau menjelaskan dengan video-video sebelumnya tentang silase. Kenapa saya mau kasih makan silase? Karena saya gunakan silase karena mengikuti dengan kesibukan aktivitas saya. Saya tidak mungkin setiap hari merumput. Untuk mengatasi itu, otomatis saya membuat bank pakan. Nah, dari bank pakan itu saya buat silase. Untuk bahan-bahan silase, saya sini tidak harus menggunakan satu jenis bahan. Hampir semua bahan bisa kita gunakan. Bahkan kadang-kadang orang lain yang dikesampingkan, justru itu jadi bahan-bahan pakan utama buat saya. Misalnya kebun kering, kebun hibrida kering, atau bisa juga pohon ketela kayu, itu jadi bahan-bahan bagus saya. Selain itu ya ada tanaman lain, terutama ada odot, pakcong, rumput liar, kelonjono, gajahan, dan yang lain. Itu semua kita campurkan, kita olah jadi satu, kita olah jadi bahan-bahan pakan saya. Nah, sedangkan saya ngatasi gimana kita bisa pengeluaran kita lebih sedikit dan saya bisa mencari tambahan-tambahan lain. Maka kenapa saya mengandalkan silase? Karena dengan silase saya punya bank pakan, saya bisa bekerja sesuai dengan aktivitas saya. Makanya untuk ngasih makan saya lebih aman. Terutama misalnya saya dengan hitung-hitungan satu hari saya dapat berapa, bisa buat ngasih nafkah keluarga saya. Ya. Untuk bahan-bahan silase sebenarnya tidak harus tanaman-tanaman yang khusus seperti odot maupun pakcong ataupun gama umami atau gajahan, enggak harus itu kok. Hampir semua hijauan itu sebenarnya bisa buat silase. Bahkan dedaunan itu bisa. Daun nangka, daun jati bisa kita campurkan. Itu tidak meracuni. Itu sebenarnya kalau ada orang mengatakan beracun, itu biasanya karena dia salah proses saja. Mungkin waktu di dalam dream kurang rapat, kurang padatnya kurang. Nah itu harus, kalau di dalam dream harus benar-benar padat, benar-benar tutupnya harus rapat betul. Nah itu insya Allah jadi. Kalau bahan-bahan nggak ada sirian lah ceritanya. Nah termasuk pohon singkong karet itu bagus sekali, itu termasuk magisnya tinggi itu. Nah kebanyakan orang sekali tebang langsung kasihkan makan. Kenapa dia meracuni? Lah karena kan kalau di pohon singkong itu ada racun, emang ada racun. Cuman dia nggak tahu cara prosesnya. Sebenarnya sederhana, bisa kita buat dilayukan dulu bisa. Kalau nggak dilayukan dulu, kita copor, kita giling, kita masukkan dalam dream, dalam proses paling nggak 1 minggu, itu insya Allah udah aman buat dikasihkan. Nah, oke, kalau mau dicampurkan dengan berbagai macam bahan, itu lebih bagus lagi. Untuk pemberian pakan domba saya, itu cukup 2 kali. Sekitar jam 8 pagi sama jam 5 sore, itu udah jadwal harian tempat saya. Jadi untuk jam pemberian pakan pun harus selalu tertib. Kita nggak bisa ngasih pakan sekarang jam 8, besok jam 9,
Atau besok lagi jam 4 sore dikasihkan jam 5, jam 6 sore. Nggak bisa seperti itu. Kita masih makan, kita continue. Nah itu berpengaruh sekali terhadap domba. Dia nggak banyak teriak. Ini posisi saya di kandang. Ini nggak ada satu ekor pun yang teriak. Ini jam siang. Ada orang di sekitar saya nggak ada yang teriak. Nah kalau pemberian komposisi, pemberian pakan saya, yang sudah saya jalani tiap hari itu paling enggak 2 bak itu yang hitam, 2 bak untuk silase, yang 2 bak lagi bahan campuran. Nah bahan campuran itu terdiri dari berbagai macam, bisa kita sebut bilang ini konsentrat. Nah tapi konsentrat ini kita cuma buat sendiri kok. Kita bukan konsentrat buatan pabrik, kita buat sendiri, yang terdiri dari berbagai macam. Nah bahan-bahan itu kita cari yang ada di sekitar kita aja. Kita nggak usah mempersulit diri kok. Kita nggak usah kita cari harus pakai kopra sawit dan lain-lain. Kalau nggak ada kenapa pusing-pusing? Kita cari aja yang ada. Misalnya ada gaplek, ada pekatul, ada jagung, ada itu pekatul dan yang lainnya ada, masih banyak lah. Ada pongkol kering, ada. Bisa juga kita cari mungkin konsentrat sapi, pertambahan, cuma berapa persen. Ada molase, ada garam sedikit sebagai mineral, ada mineral udah jadi, kita oplos, kita komposisi. Dengan hitungan sendiri itu ada trik sendiri. Soal itu ada teori sendiri. Saya nggak bisa menyebutkan langsung spontan di sini. Nggak mungkin langsung dipelajari spontan. Kalau yang pernah saya alami, untuk silase terlama di dalam drum saya itu sekitar 4 bulan. Kalau pemberian pakan dari awal, mungkin 3 hari udah dikasihkan nggak masalah. Tapi kalau untuk bau yang udah mulai tercium harum, itu paling nggak 1 minggu. 1 minggu itu udah ada bau harum, seperti bau tape. Itu semakin dokoh. Dan bahkan kalau semakin lama, dia kebutuhan makan itu semakin sedikit. Jadi kalau misalnya usia 1 minggu masih di dalam drum, kita kasihkan makan kebutuhan 1 ekor itu sekitar 3 on. Nanti untuk usia di dalam drum udah lebih lama, dia nggak sampai 3 on. Rasanya udah enak atau gimana, tapi kenyataannya seperti itu. Bahkan campuran sekalipun yang udah di dalam drum, itu semakin lama dia semakin dikit kebutuhannya. Bukannya semakin banyak. Sebenarnya untuk peluang silase untuk dikomersilkan itu banyak, bisa sangat bisa. Kebanyakan peternak itu untuk breeding dia tetap mengandalkan serat. Kebanyakan serat itu pakai serat kita beli yang terlalu mahal. Bayangannya misalnya pakai kangkung, pakai pongkol dan lain-lain. Padahal banyak peluang-peluang dari yang bahan di sekitar kita, ada di sekitar kita, bahkan murah meriah, itu bisa dikomersilkan. Misalnya dari yang ketebon tadi, pada musimnya ketebon hibrida itu sangat membludak. Bahkan itu sebenarnya kalau kita manfaatkan, bisa kita jadikan satu bank pakan. Bahkan buat 1 tahun pun bisa. Tapi kalau untuk jangka waktu 1 tahun, kita nggak memungkinkan dengan wadahnya kalau kita buat silase. Nah kalau ketebon kering, itu mah kita buat jadi pakan kering sekalian. Jadi hampir seperti kangkung kering fungsinya. Cuman ini dari ketebon. Nah, kalau penggemukan sama aja. Penggemukan itu kenapa dia pakai kangkung plus konsentrat. Nah, sama aja saya. Nah, kalau saya sendiri, seratnya yang kangkung itu saya ganti silase. Sama aja dengan ketebon kering itu, seratnya. Nah, konsentratnya kita buat sendiri. Kita cari dengan harga lebih rendah daripada konsentrat pabrik. Terima kasih. Semoga video yang kami tayangkan bisa menjadi motivasi dan bermanfaat buat saudara-saudara dimanapun berada, terutama para peternak pemula. Dan bisa saja belajar di tempat saya atau mungkin kita tukar pengalaman. Dan saya mohon subscribe dan like-nya. Semoga bisa untuk penayangan video-video berikutnya. Terima kasih.